Halo guys, perkenalkan, kami mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang terdiri dari saya, Aurelio Chandra, konten kreator kami, Licita Indra, dan editor video kami, Septi Kusuma Ningtyas, ingin berbagi sesuatu dengan teman-teman mengenai tuberkulosis atau biasa disingkat dengan TBC. Ya, siapa sih di sini yang tidak mengenal TBC? Sebuah penyakit pernapasan menular yang telah berhasil merenggut nyawa banyak orang dan tidak pernah lepas dari perhatian dunia. Pada tahun 2019 saja, Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu World Health Organization, atau biasa kita kenal dengan WHO, mendapatkan data bahwa terdapat 1,4 juta orang meninggal karena penyakit TBC dan secara konsisten masuk 10 besar penyakit penyebab kematian. TBC pun tidak pandang bulu, mulai dari orang dewasa, pria, wanita, bahkan anak-anak juga dapat terserang oleh TBC. Dan TBC juga tersebar di seluruh dunia termasuk Indonesia, negara kita tercinta, sebagai negara dengan total kasus TBC terbesar kedua setelah India. Tapi tenang saja, kabar baiknya, TBC dapat diobati dengan obat-obatan antibiotik dan obat-obatan ini relatif mudah ditemukan di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, kita sering mendengar bahwa ada TBC yang kebal dan tidak lagi mempan dengan antibiotik. TBC ini kita kenal sebagai TBC resisten antibiotik atau TBC resisten obat. Apa itu TBC resisten antibiotik? TBC resisten antibiotik adalah TBC yang tidak bisa disembuhkan dengan obat TBC biasa atau obat lini pertama seperti isoniazid dan rifampicin, sehingga diperlukan terapi obat lini kedua yang lebih mahal dan dampaknya akan lebih keras terhadap tubuh penderita. Selain itu, WHO pun memperkirakan keberhasilan penyembuhan TBC yang resisten ini hanya berkisar sekitar 57% dengan metode pengobatan lini kedua yang ada saat ini. Dan yang paling parahnya lagi adalah apabila TBC tersebut juga resisten terhadap obat lini kedua, maka tingkat keberhasilan penyembuhannya semakin turun hampir mendekati angka 0%. Waduh. TBC resisten antibiotik ini dengan segala urgensinya dan segala kepentingannya sudah menjadi perhatian dunia sejak era tahun 2000-an sebagai ancaman bagi perkembangan kesehatan masyarakat global. Pada tahun 2019, WHO mencatat secara global terdapat 206.030 orang menderita TBC resisten antibiotik lini pertama. Angka ini meningkat 10% dari angka tahun lalu, sehingga WHO menghimbau negara-negara dunia, khususnya mereka yang memiliki kasus TBC tinggi, untuk mengkaji faktor terkait dan strategi untuk mengendalikan kejadian TBC resistensi antibiotik. TBC resisten antibiotik ini bagaimana bisa muncul? Jadi, TBC resisten antibiotik ini sederhananya muncul karena obat antibiotik TBC tidak digunakan dengan benar. Misalnya, pengeresepannya kurang tepat, obatnya berkualitas jelek, dan pasien yang menghentikan pengobatan lebih awal dari seharusnya. Sehingga, untuk mengendalikan TBC resisten antibiotik, diperlukan upaya seperti meningkatkan kualitas obat antibiotik TBC dan menggunakan obat antibiotik TBC dengan bijak. Pemerintah Indonesia sendiri sudah berkomitmen untuk menanggulangi masalah ini dengan diluncurkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba atau PPRA oleh Kementerian Kesehatan. Akan tetapi, pada kenyataannya masih ada sekitar 60% masyarakat di Indonesia yang tidak menggunakan antibiotika secara tepat dan hal ini akan memperbanyak faktor resiko munculnya TBC resisten antibiotik. Padahal sudah ditulis dengan jelas pada Permenkes nomor 8 tahun 2015 mengenai bagaimana penggunaan antibiotika secara baik dan benar untuk meminimalisir kejadian resistensi antibiotik. Dikeluarkannya Permenkes nomor 8 tahun 2015 ternyata masih belum cukup untuk mengendalikan resistensi antibiotik. Diperlukan juga kerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,
dan semua pengelola fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, memperbaiki sistem persepan antibiotik, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bijak menggunakan antibiotik melalui kampanye dan penyuluhan serta sosialisasi juga dapat membantu upaya pengendalian resistensi antibiotik. Apakah kita juga dapat membantu dalam upaya pengendalian resistensi antibiotik? Jawabannya adalah tentu saja bisa. Dengan cara kita bersama-sama bijak dalam menggunakan obat antibiotik. Sekian dari video kami, semoga konten dari video kami bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.